Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairunisa Fitrisa dengan sambung F551-20038. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview aplikasi terapan GIS atau Sistem Informasi Geografi, di mana pada kali ini saya akan mereview aplikasi Info BMKG. Nah, kita lanjut pada pembahasan aplikasi dulu. Nah, di sini ada sedikit penjelasan yang saya dapat mengenai aplikasi Info BMKG ini, dan ternyata Info BMKG adalah sebuah aplikasi mobile yang berbasis Android dan iOS yang menyajikan informasi mengenai cuaca, iklim, kualitas udara, dan gempa bumi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Diingat ya, di Indonesia. Jadi dia dikhususkan dan dibuat untuk memantau informasi cuaca, iklim, dan lain-lainnya yang ada di Indonesia. Nah, dan kalian bisa mengakses aplikasi ini dengan mendownload di Google Play atau di App Store. Nah, kita lanjut pada aplikasinya. Di sini kita masuk pada Google Play untuk mendownload aplikasi Info BMKG ini. Tapi kita hanya bisa menginstalnya pada perangkat smartphone. Jadi kita cuma bisa pakai HP, nggak bisa di laptop. Dan dari Google Play ini kita bisa membaca apa-apa saja isi yang ada di dalam aplikasi BMKG ini. Nah, di sini pada halaman utamanya informasi berupa cuaca, iklim, kualitas udara, dan gempa bumi dalam satu genggaman. Selanjutnya, informasi cuaca seluruh kabupaten atau kota di Indonesia dalam 3 harian. Informasi dan notifikasi gempa terkini dan dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. Informasi iklim dengan peta interaktif. Kemudian informasi kualitas udara di beberapa kota, terutama pada gambarnya ini pada daerah Sumatera dan Kalimantan. Informasi cuaca maritim dan gelombang signifikan di wilayah perairan Indonesia. Informasi cuaca aktual dan perkiraan cuaca di bandara di Indonesia. Kemudian juga ada siaran pers dan notifikasi resmi dari BMKG, supaya kita terhindar dari informasi-informasi hoax yang beredar di sosial media saat ini. Nah, jadi fitur yang terbaru yang ditambahkan pada aplikasi ini, yang pertama informasi indeks sinar ultraviolet, informasi cuaca berbasis dampak, penambahan tautan eksternal untuk cuaca event, pemuktahiran informasi kualitas udara, pemuktahiran informasi cuaca karhutlah, dan yang terakhir perbaikan beberapa bug yang ada di aplikasi ini sebelumnya. Nah, di sini kalian juga bisa lihat tentang aplikasi ini. Informasi cuaca, iklim, kualitas udara, dan gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Aplikasi mobile ini resmi dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau biasa kita kenal dengan singkatan BMKG. Nah, fitur-fitur yang di dalamnya tadi yang telah kita sebutkan, bila kita masuk pada tampilan pertama, kita akan disuguhkan oleh yang pertama itu ada perkiraan cuaca di kota kalian. Di sini saya sedang berada di Kota Palu. Jadi perkiraan dari jam 8 sampai jam 11 itu cuacanya berawan dengan suhu 20 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini ada siaran pers. Jadi kalian bisa lihat berita-berita tentang BMKG. Seperti ini. Kemudian ini adalah update peringatan cuaca di Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat ini lagi ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir
Nah, jadi kalian bisa melihat peringatan untuk cuaca yang ada di Indonesia. Dan juga di sini ada tampilan gempa bumi. Nah, di mana kali ini gempa bumi terjadi 19 Juni 2022 jam 1:31 54 waktu Indonesia bagian Barat dengan skala 2,6 magnitudo kedalaman 5 km. Nah, lokasinya 6 km timur laut Temanggung, skala dirasakan wilayah 2 Ambarawa. Jadi di sini juga ada gempa-gempa yang terjadi di bawah 5,0 magnitudo. Jadi kita bisa lihat. Jadi ada yang dari 18 Juni, 17 Juni, 12 Juni. Jadi yang kemarin-kemarin kita bisa lihat di sini. Nah, dan ternyata Indonesia rentan ya terjadi gempa setiap harinya. Nah, ini dirasakan bisa dilihat. Oke, kita masuk ke fitur yang pertama, yaitu fitur cuaca yang berada di tombol bawah ini. Di sini kalian bisa pilih daerah mana saja yang ingin kalian ketahui kondisi perkiraan cuacanya. Misal, kita ingin tahu perkiraan cuaca yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, Sulawesi Tengah, kalian mau di kabupaten mana nih? Misalnya kita mau Kabupaten Morowali. Nah, di Morowali lagi, kalian mau kecamatan mana? Kita mau kecamatan Bungku Tengah. Nah, jadi perkiraan cuaca di Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah itu dari jam 8 hingga jam 11 itu hujan ringan dengan suhu 25 derajat Celcius dengan kelembapan 90%, kecepatan anginnya 10 km per jam, dan arah angin dari timur. Oke, selanjutnya kita masuk ke kapasitas udara dengan konsentrasi PM10. Nah, bisa dilihat warna hijau menandakan masih baik, kemudian biru sedang, dan kuning tidak sehat, merah sangat tidak sehat, dan yang hitam ini berbahaya. Bisa dilihat perkiraan cuaca maritim yang berada di wilayah perairan Indonesia. Nah, warna biru menandakan tenang, warna hijau rendah, kuning sedang, orange tinggi, merah sangat tinggi, ungu ekstrim, dan hitam sangat ekstrim. Tapi yang bisa kita lihat di sini, nah, oke, jadi kita bisa pilih juga perairan bagian mana. Misalkan kita mau perairan Bacan. Nah, bisa dilihat perairan Bacam itu rendah. Kemudian cuaca penerbangan. Jadi di sini kita bisa lihat perkiraan cuaca penerbangan. Di sini ada pilihan-pilihannya. Ini pilihan untuk bandara yang ingin kita lihat perkiraan cuacanya. Misal, kita ingin melihat Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar. Jadi, perkiraan di I Gusti ini cuacanya itu berawan dengan suhu 28 Celcius. Nah, perkiraan untuk 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 3 jam ke depan, sampai 4 jam ke depan. Ini masih perkiraan, jadi bisa saja berubah. Nah, kemudian kita iklim.
Jika ingin mengetahui daerah yang terkena, di sini kita masuk pada Sulawesi. Di mana pada Sulawesi ini kita signifikankan lagi. Oke. Ternyata di bagian Palu itu masih hujan. Nah, di sini ada penjelasan bahwa hijau gelap itu masih hujan, hijau terang sangat pendek, kuning pendek, menengah, panjang, sangat panjang, dan keringan dan ekstrim. Jadi tersedia di bagian iklim ini hari tanpa hujan, perkiraan hujan bulanan, analisis hujan bulanan. Nah, kemudian cuaca kebakaran hutan lahan. Yang pertama ada hotspot modis, geohotspot, citra sebaran asap, potensi karhutla harian, dan potensi karhutla bulanan. Nah, yang pertama kita lihat untuk tampilan hotspot modis. Nah, seperti ini BMKG menyediakan keterangan-keterangan pada setiap gambarnya. Jadi kita nggak perlu bingung lagi. Geohotspot. Nah, ini kita bisa lihat daerah Indonesia ternyata tidak terdeteksi titik panas. Jadi tidak ada kebakaran hutan yang ada di Indonesia. Kita lihat citra sebaran asap di wilayah Indonesia pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Bisa dilihat, tidak terdeteksi asap di wilayah Indonesia. Arah angin di Indonesia pada umumnya bertiup dari timur ke tenggara ke barat laut utara. Tidak terdeteksi adanya transboundary haze. Jadi ada legendanya di sini, kita bisa lihat. Nah, jadi beginilah gambarannya. Kemudian potensi karhutla harian. Nah, di sini disediakan juga dengan keterangan-keterangan setiap gambar. Oke, cukup sekian pemaparan review untuk aplikasi Info BMKG. Bila ada salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.